Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya belajarnya hari ini? Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 8 subtema 2 pembelajaran 2 mengenai keunikan daerah tempat tinggalku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui tarian daerah dan daerah asalnya. Yang kedua, mengetahui informasi dari teks bacaan. Dan yang ketiga, mengetahui macam-macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran kedua. Aku berasal dari Bali. Banyak orang bilang Bali sangatlah unik. Keunikan Bali diantaranya terlihat dari keragaman kesenian yang ada. Bagaimana keunikan Bali dilihat dari keseniannya berupa karya tari. Dayu berasal dari Bali. Bali terkenal dan kaya ragam tari-tarian yang indah. Dayu sangat menyukai tari. Oleh sebab itu, Dayu rajin berlatih tari. Kali ini Dayu berlatih tari pendek. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri. Misalnya, keunikan tari dari Bali diantaranya dalam penampilannya, gerak-gerak tarinya dilakukan dengan energik dan dinamis. Selain Bali, daerah lain juga memiliki ragam tari daerah berbeda. Tarian apa sajakah itu? Ayo kita cari tahu bersama. Ayo berdiskusi. Apa saja karya tari yang kamu ketahui? Dari daerah mana karya tari itu? Coba cari tahu berbagai karya tari dan daerah asalnya. Kemudian tuliskan dalam kolom berikut ini ya. Misalnya nama tari yang pertama adalah tari saman, tari kecak, tari jaipong, tari serimpi, dan tari piring. Asal daerahnya, tari saman berasal dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari jaipong dari Jawa Barat, tari serimpi dari Jawa Tengah, dan tari piring dari Minangkabau. Setiap tarian daerah memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Unsur lain adalah busana, tata rias, iringan, dan properti atau perlengkapan tari. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari Nusantara sangat beragam. Gerak tari dari suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Nah, sekarang ayo mengamati. Berikut keragaman tari dari berbagai daerah. Ada tari kecak dari Bali, tari merak dari Jawa Barat, lalu ada tari kipas rumpun dari Sumatera Selatan, ada tari golek dari Yogyakarta, dan banyak lagi yang lainnya. Sekarang coba kalian carilah contoh gambar gerak tari dari berbagai daerah di Indonesia. Tunjukkan hasilnya di depan kelas. Nah, ada dua jenis karya tari, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tari tradisional? Tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Contoh tari tradisional yaitu tari serimpi Sangopati dan tari gambyong dari Jawa Tengah.
sekarang carilah contoh tari tradisional yang ada di Indonesia. Tuliskan nama tari tradisional beserta daerah asalnya. Tuliskan dalam tabel di bawah ini ya. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tari kreasi baru? Tari kreasi baru sering disebut tari modern. Tari kreasi baru merupakan karya tari garapan baru. Contoh tari kreasi baru yaitu tari Manuk Rawe, Garuda Wisnu, dan Belibis dari Bali. Carilah contoh tari kreasi baru yang ada di Indonesia. Tuliskan nama tari kreasi baru beserta daerah asalnya. Tuliskan dalam tabel di bawah ini ya. Dayu teringat dengan neneknya. Nenek Dayu tinggal di Pulau Bali. Dayu sering mengunjungi neneknya yang tinggal di Pulau Bali. Dayu menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali menggunakan kapal feri. Pulau Bali dan Pulau Jawa dihubungkan oleh sebuah selat. Selat itu bernama Selat Bali. Asal-usul terjadinya Selat Bali diceritakan dalam sebuah cerita. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama. Ayo membaca. Bacalah teks cerita berikut ini ya. Judulnya Terjadinya Selat Bali. Manik Angkeran adalah putra Sidimantra, seorang Brahmana. Manik Angkeran dan ayahnya tinggal di Kerajaan Daha, Bali. Saat Pulau Bali belum terpisah dengan Pulau Jawa, Manik Angkeran suka sekali menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Berulang kali Sidimantra menasehati anaknya, namun Manik Angkeran tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Harta orang tuanya pun dihabiskan. Bahkan dia berani berutang kepada orang lain. Pada akhirnya Manik dikejar-kejar penagih hutang. Sidimantra tidak tega. Hartanya sudah habis, tapi Sidimantra tidak mau anaknya celaka. Suatu saat Sidimantra mendapat petunjuk lewat mimpi untuk meminta pertolongan pada naga Besuki di Gunung Agung. Naga Besuki adalah naga hijau besar. Ekornya penuh dengan emas dan permata. Sidimantra segera bergegas untuk menemui naga Besuki di Gunung Agung. Sidimantra menjelaskan maksud kedatangannya kepada naga Besuki. Sidimantra meminta sedikit harta untuk membayar utang-utang Manik Angkeran. Naga Besuki bersedia untuk membagi sebagian hartanya. Naga Besuki mulai menggoyang-goyangkan ekornya. Seketika beberapa emas dan permata pun rontok. Sayangnya harta yang didapat ayahnya kembali digunakan Manik Angkeran untuk berfoya-foya. Manik Angkeran yang kehabisan harta akhirnya mencari tahu tempat ayahnya mendapat harta. Seseorang memberitahunya bahwa Sidimantra memperoleh harta dari naga Besuki. Manik Angkeran segera menemui naga Besuki di Gunung Agung, seperti yang telah dilakukan ayahnya. Naga Basuki, sudilah kiranya kau bagi sedikit hartamu untuk membayar utang-utangku, kata Manik Angkeran kepada naga Basuki. Aku sudah memberi ayahmu Sidimantra emas dan permata. Apakah itu masih kurang? Kata naga Basuki sedikit kesal. Aku mohon beri aku sedikit lagi hartamu naga Besuki yang murah hati. Mohon Manik Angkeran kepada naga Besuki. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu, asal kau berjanji tidak akan berfoya-foya lagi, kata naga Besuki. Naga Besuki akhirnya luluh. Dia mulai menggoyangkan ekornya. Manik Angkeran silau melihat begitu banyak emas dan permata yang menempel di ekor naga Besuki. Dia segera memotong ekor naga Besuki dengan pedang. Namun, naga Besuki berhasil menghindar. Dia segera menyemburkan api dari mulutnya, sehingga Manik Angkeran terbakar menjadi abu. Sidimantra yang melihat kejadian itu segera memohon kepada naga Besuki untuk menghidupkan kembali Manik Angkeran. Wahai naga Besuki, sudikah kau menghidupkan kembali anakku Manik Angkeran? Beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Mohon Sidimantra. Aku akan menghidupkan Manik Angkeran lagi, tapi dengan satu syarat.
Manik angkeran tidak boleh pulang bersamamu. Dia harus tinggal bersamaku dan menjadi muridku. Aku akan mengajarkan dia menjadi orang yang baik dan berilmu, kata naga besuki sambil menghela napas. Baiklah naga besuki, aku serahkan anakku kepadamu untuk dididik menjadi anak yang baik, jawab Sidi Mantra. Akhirnya Manik angkeran hidup kembali. Sidi Mantra segera mengeluarkan tongkat dan membuat garis memisahkan dirinya dan anaknya. Garis itu mengeluarkan air yang deras dan memisahkan Gunung Agung dengan sekitarnya. Sampai sekarang, garis itu dikenal sebagai Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Iya, benar sekali, yaitu Manik angkeran, Sidi Mantra, dan naga besuki. Yang kedua, pada pembelajaran di subtema 1, kamu telah mempelajari tentang tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis? Apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Coba jelaskan. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam cerita dan memiliki sifat yang baik, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh lawan dari protagonis, biasanya berperan sebagai orang jahat. Nah, untuk nomor 3 dan nomor 4, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya, lalu tulislah di bukumu masing-masing. Sekarang, ayo menulis. Carilah sebuah cerita rakyat yang berasal dari daerahmu. Tulis kembali cerita rakyat dari daerahmu dalam kolom di bawah ini ya. Lalu sebutkan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita yang telah kamu tulis. Dayu selesai berlatih tari. Dayu pulang dengan mengendarai sepeda. Mulanya Dayu mengayuh sepeda perlahan, kemudian Dayu mengayuh sepeda semakin cepat. Sepeda Dayu mengalami perubahan kecepatan dari lambat menjadi cepat. Dayu mengayuh sepeda berarti Dayu melakukan gaya otot. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Lihatlah, yang pertama, Dayu mengayuh sepeda dengan lambat. Lalu yang kedua, Dayu mengayuh sepeda dengan cepat. Pada pembelajaran lalu, kamu telah mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Masih ingatkah kamu apa saja pengaruh gaya terhadap gerakan benda? Mari ingat kembali melalui latihan berikut ini. Berlatih, kamu telah mengenal tentang gaya. Gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Ayo ingat kembali apa saja macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Tuliskan dalam kotak di bawah ini ya. Macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Yang pertama, gaya dapat menggerakkan benda yang diam. Lalu yang kedua, gaya dapat membuat benda yang bergerak menjadi diam. Untuk yang ketiga dan yang keempat, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Nah, setelah menuliskan pengaruh gaya terhadap benda, lakukan kegiatan berikut. Carilah gambar peristiwa gerakan benda. Misalnya seorang bapak sedang mendorong mobil, motor, dan gerobak. Anak sedang memantulkan bola dan anak sedang mengayuh sepeda. Tempelkan gambar yang telah kamu peroleh pada kotak dalam tabel berikut ini. Berilah keterangan mengenai pengaruh gaya terhadap gerakan bendanya. Nah, misalnya menempel gambar peristiwa gerakan benda. Silakan kalian tempel gambarnya pada tempat peristiwa gerakan benda. Lalu berilah keterangan pengaruh gaya terhadap gerakan benda tersebut.
mendengarkan. Apa pengetahuan yang kamu pelajari dari pembelajaran hari ini? Tuliskan dalam kotak di bawah ini ya. Lalu apa manfaat pembelajaran yang telah kamu lakukan hari ini? Silakan kalian jelaskan. Kemudian bagaimana perasaanmu selama belajar? Silakan kalian tuliskan pada kotak berikut ini. Untuk kerjasama dengan orang tua, setiap daerah memiliki tari kreasi tersendiri. Carilah informasi dengan berdiskusi bersama orang tuamu mengenai ragam tari kreasi daerah yang berasal dari daerahmu. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat! Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.